Pada suatu ketika, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, hiduplah seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Marco. Ia adalah sosok yang gelisah. Pikirannya selalu dipenuhi oleh berbagai macam bayangan dan lintasan pikiran yang datang dan pergi sepanjang hari. Pikiran-pikiran itu membuatnya merasa lelah dan tidak tenang. Ia sering bersedih karena masa lalunya dan terlalu cemas memikirkan masa depan. Hatinya bagaikan badai, tak pernah diam, sulit tidur, bahkan hampir lupa bagaimana rasanya tersenyum. Suatu hari, Marco mendengar kabar tentang sebuah desa jauh di perbukitan. Orang-orang berkata, di sana tinggal seorang lelaki tua yang bijak. Konon, dahulu ia adalah seorang psikolog terkenal di kota. Ia telah membantu banyak orang, mengajarkan cara menemukan ketenangan dalam pikiran mereka. Namun kini, di usia senja, ia meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memilih hidup sederhana di sebuah desa sunyi dekat alam. Sesekali, ia memberikan nasihat bagi siapapun yang datang mencarinya. Mendengar cerita itu, hati Marco dipenuhi rasa penasaran sekaligus harapan. Ia berkata dalam hati, mungkin orang bijak ini bisa membantuku menemukan kedamaian. Lalu ia memutuskan untuk menemuinya. Perjalanan panjang dan melelahkan pun ia tempuh berhari-hari. Hingga akhirnya, sampailah ia di desa di perbukitan itu. Dari kejauhan, ia melihat sebuah rumah kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Di beranda rumah, seorang lelaki tua duduk dengan tenang. Matanya terpejam, wajahnya memancarkan kedamaian. Marco melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara lembut, "Kakek, pikiranku sangat gelisah. Aku tidak bisa berhenti berpikir. Aku ingin merasakan kedamaian dalam hati. Bisakah kakek membantuku?" Lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan tersenyum dengan tenang. "Jadi, kau mencari kedamaian? Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan memberimu sebuah tugas kecil." Ia lalu membawa Marco ke halaman rumah, mengisi segelas air hingga penuh sampai ke bibir gelas. Sedikit saja terguncang, air itu pasti akan tumpah. Gelas itu kemudian diserahkan kepada Marco, sambil berkata, "Berjalanlah dari sini hingga ke ujung desa, lalu kembali lagi. Ingat, jangan sampai setetes pun air ini tumpah." Marco tertegun, namun ia ingin berusaha sebaik mungkin. Ia menerima tantangan itu, menggenggam gelas dengan hati-hati, lalu mulai melangkah. Jalan yang ia lalui sempit dan ramai. Orang berlalu lalang, anak-anak berlarian, pedagang memanggil pembeli, anjing-anjing menggonggong. Tetapi Marco tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Matanya hanya tertuju pada gelas berisi air. Ia berjalan perlahan, penuh kehati-hatian. Orang-orang menatapnya dengan heran, namun tak seorang pun mengganggunya. Mereka tahu Marco sedang belajar sesuatu yang penting. Hingga akhirnya, ia kembali dengan gelas yang masih penuh, tanpa setetes pun air yang tumpah. "Kakek, aku berhasil," ucap Marco. "Tidak ada setetes pun yang tumpah." Lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. "Bagus, tapi katakan padaku, apakah kau melihat anak-anak yang bermain di pinggir jalan? Apakah kau mendengar gonggongan anjing?" Marco terkejut dan menggeleng. "Tidak, kakek. Aku tidak melihat ataupun mendengar apapun. Aku hanya fokus pada gelas ini." Lelaki tua itu kembali tersenyum lembut. "Itulah rahasianya. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Hanya saja kau tidak menyadarinya. Saat pikiranmu berada di momen ini, tidak ada ruang bagi ketakutan, kebingungan, atau pikiran-pikiran berlebihan. Saat itu, pikiranmu benar-benar diam. Kau tidak bersedih tentang masa lalu, tidak pula takut akan masa depan. Kau hanya fokus pada air di dalam gelas perlahan." Marco mulai mengerti. Inilah kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian ternyata
bukan sesuatu yang harus ditemukan di luar, melainkan sudah ada di dalam hati saat kita benar-benar hidup di masa kini. Marco pun menundukkan kepala dan berkata, "Kakek, sekarang aku mengerti. Jika aku ingin menenangkan pikiranku, aku harus belajar menjaga pikiran ini tetap berada di momen sekarang. Hanya dengan begitu, kedamaian sejati akan datang." Lelaki tua itu tersenyum penuh kebijaksanaan. Matahari mulai terbenam. Sinar terakhirnya menyentuh bumi. Burung-burung terbang kembali ke sarangnya. Marco melangkah pulang. Namun kali ini, ia bukan lagi pemuda gelisah seperti sebelumnya. Ia telah berubah, karena kini ia tahu kedamaian sejati lahir dari dalam dirinya sendiri.